Dan sebagai penceramah yang kedua, kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Harwis Alimuddin LC MHI. Pada Pak Doktor. Tafadhal Mastura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati li zawil imani wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu minal jismiyati waz zamani wal makan. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي كان خلقه القرآن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد ولد أدنان وعلى آله وأصحابه على مر الزمان. معاشر المسلمين مسلمات jamaah Masjid Al-Amin dan Majelis Ta'lim Darul Mawaddah yang insyaallah mudah-mudahan hatinya selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Al-Fadil Al-Mukarram, saya mau manggil guru kita tapi tadi sudah dapat pesan untuk tidak memanggil guru, tapi beliau tetap guru kita semua ya. Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Saqaf yang kita sebagai orang Ternate sangat bersyukur sekali alhamdulillah dengan adanya beliau di Ternate membimbing dan memberikan ilmu yang luar biasa kepada kita semua. Beliau bisa diibaratkan sebagai ensiklopedia akwal ulama ya. Karena kalau kita melihat dari penyampaiannya beliau, setiap kali menyampaikan ilmunya itu selalu merujuk kepada perkataan-perkataan para ulama, selalu mengembalikan kepada perkataan para ulama, dan ini dari keberkahan ilmu. Karena kata Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, min barakatil ilmi ayyudafal qawlu ila qailihi. Dari salah satu indikator keberkahan ilmu itu ketika setiap pernyataan itu dikembalikan kepada siapa yang mengatakannya. Dan ketika kita mendengarkan beliau bercerita, itu pasti ada akwal-akwal, bahkan ketika menyebutkan nama ulama itu disertai dengan tahun-tahunnya. Masya Allah, ini sangat menunjukkan komprehensifnya ilmunya beliau. Mudah-mudahan beliau Al-Habib dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan semakin memberikan istifadah, faidah yang banyak kepada kita semua. Dan yang kami hormati tentu kepada Dr. Hidayatus Salam Sehan, Qadi Kesultanan Ternate. Beliau juga saya sering ketemu beliau karena beliau juga selain di MUI Provinsi Ternate juga di Kota Ternate ya. Jadi beliau ada di dua majelis ulama. Dan juga yang kami hormati tentu Ustaz Rizky Hanafi ya, yang alhamdulillah juga hadir bersama kita, dan tentu para habaib semuanya dan guru-guru kami juga semua yang hadir, insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga karena ini adalah momen-momen halal bihalal, bahkan ini agendanya halal bihalal, maka izinkan saya juga mengucapkan kullu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang diamalkan oleh para sahabat dari ucapan itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum, tapi kemudian sudah menjadi kebiasaan dan tradisi yang diteruskan ucapan minal aidin wal faizin ya, yang aslinya itu adalah ja'alallahu
lana wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Semoga Allah semua menjadikan kita menjadi orang-orang yang kembali kemana? Kembali kepada fitrah. Wal faizin, dan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ucapan ini yang sudah menjadi kebiasaan kita di Indonesia, kadangkala bahkan sebagian masyarakat kita masih memahaminya minal aidin wal faizin itu maknanya mohon maaf lahir dan batin. Ya. Padahal artinya adalah semoga kita semua termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah dan termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Ungkapan ini sebetulnya ada yang mengatakan bahwa sudah ada sejak diwan-diwan asy'ar, sejak zaman dulu, yang kemudian di masa sahabat, khususnya di masa-masa peperangan, itu menjadi ungkapan kepada orang yang hendak pergi berperang. Ya. Tetapi kemudian di Indonesia ini kita sudah menjadi tradisi, dan sampai hari ini kita melihat di setiap negara itu berbeda-beda tradisi ucapannya. Alhamdulillah saya diberi kesempatan di Mesir selama 4 tahun. Di sana yang populer itu kullu amin wa antum bi khair, atau kullu sana wa anta tayyib, atau wa antum tayyibin. Yang biasanya ketika di hari setelah hari Yaumil Aid itu banyak yang datang untuk ketika kita bertemu di jalan, bahkan ada yang datang mengetuk-ngetuk pintu biasa untuk mengucapkan perkataan itu, doa itu, ya, dan biasa memberikan halawah-halawah gitu. Tetapi ini bagian daripada tradisi yang doa-doanya boleh apa saja sebetulnya. Dan doa yang kita menjadikan tradisi di Indonesia itu adalah doa yang sangat luar biasa, maknanya bahkan sungguh sangat dalam. Minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah. Dan ini memang tujuan kita di bulan Ramadan itu kita berharap bisa menjadi kembali ke fitrah. Kullu maulidin yuladu 'alal fitrah. Itu harapan kita semua tentunya. Dan juga termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Kemenangan ini juga kemenangan yang dimasukkan di sini adalah la yastawi ashabul nari wa ashabul jannati humul faizun. Tidak sama orang-orang yang penduduk neraka dan penduduk surga. Penduduk surga itulah yang menang. Dan ini juga sejalan dengan firman Allah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dibebaskan dari api neraka dan kemudian dimasukkan ke surga, itulah orang-orang yang menang. Sehingga doa al-faizin itu maknanya sungguh sangat luar biasa. Artinya menjadi orang yang dibebaskan dari api neraka kemudian insya Allah dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini. Cuman kadangkala itu tadi, karena sudah terbiasa kita mengucapkan, bahkan kadangkala cuman minal aidin saja. Kalau dalam bahasa Indonesia kadangkala bahkan minal aidin begitu. Minal aidin sudah menjadi tradisi, tapi tidak mengapa, yang penting niatnya untuk saling mendoakan kebaikan. Ya. Dan yang kedua, yang unik juga kita di Indonesia yang juga sudah menjadi tradisi, tentu tradisi halal bihalal ini. Tradisi halal bihalal ini juga tradisi yang murni made dibuat di Indonesia. Ya. Jadi kalau kita di Timur Tengah, ya, di Arab, bahkan di Mesir, itu di Yaman juga, ya, mungkin tidak ada istilah halal bihalal. Jadi karena halal bihalal ini memang murni tradisi yang ada di Indonesia. Yang kalau kita melihat sejarahnya itu dipelopori oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu atau Rais Am kedua PBNU, ya, yang dimulai pada tahun 1948, ya, 3 tahun setelah kemerdekaan Indonesia, di mana waktu itu Insinyur Soekarno itu meminta untuk melakukan rekonsiliasi karena gejolak politik Indonesia pasca ini mempertahankan kemerdekaan itu lebih sulit, sehingga banyak masalah-masalah politik, sehingga kemudian Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, Rais
am kedua, ya, salah satu pendiri itu diminta pendapatnya, kemudian mengusulkan satu agenda acara yang disebut dengan agenda acara silaturahmi. Tetapi kemudian Insinyur Soekarno meminta nama yang lebih unik, ya, nama yang lebih unik, sehingga dengan kecerdasan dan juga Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah yang memang kreatif, ya, itu memunculkan istilah ini. Karena memang Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini itu kiai alim yang kreatif dan punya peran di Indonesia sangat luar biasa, termasuk pernah menjadi delegasi Hijaz, ya, yang menolak dipindahkannya makamnya Rasulullah SAW, dibongkarnya makam Rasulullah SAW di Madinah, sehingga tidak jadi dibongkar gara-gara adanya Kiai Haji Wahab Hasbullah kemudian yang menjadi delegasi untuk meminta supaya tidak dibongkar. Dan yang kedua, juga salah satu karya dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu adalah lagu Syubbanul Watan, ya, yang biasa itu Yalal Watan yang biasa dinyanyikan oleh An-Nahdien, ya. Itu lirik lagu yang disusun oleh beliau yang kemudian membakar semangat cipta tanah air, ya, Hubbul Watan. Nah, itu. Dan ini salah satu karyanya lagi yang lain, yaitu tradisi halal bihalal yang sampai hari ini menjadi tradisi yang unik yang diamalkan sampai hari ini, ya. Dan ini adalah tradisi yang sangat bagus, ya. Bahkan bisa saja nanti ke depannya tradisi ini menjadi tradisi yang ditiru oleh negara-negara lain. Bahkan yang kami dengar sudah mulai di beberapa negara-negara tetangga itu juga mengadakan, ya, mengadakan hal yang sama. Kan ini adalah tradisi yang bagus. Memang kalau secara nama yang kita cari halal bihalal itu apa, tidak ada dalil yang secara spesifik sesuai dengan namanya, tetapi secara substansi diperintahkan, ya. Cuman kenapa nih? Ini mungkin yang akan kita ini halal bihalal itu kenapa dikasih nama halal bihalal? Jadi halal bihalal tidak dimaknai halal seperti yang ada di pembagian hukum taklifi, ya, ada halal ada haram, bukan, ya. Tetapi halal di sini berasal dari kata halla, ya. Nah, sehingga makna halla ini itu adalah menyelesaikan masalah. Makanya maknanya itu setidaknya ada 3 maknanya. Yang pertama, biasa kata halla ini digunakan dalam menyelesaikan persoalan, makanya disebut halul muskilah, ya. Bahkan ada dalam bahas itu disebut dengan tahlilul masalah, ya, itu analisis masalah. Halul muskilah menyelesaikan masalah, ya. Jadi harapannya kenapa disebut halul muskilah? Karena diharapkan bahwa halal bihalal ini kalau ada masalah-masalah antara hubungan kemanusiaan itu bisa diselesaikan. Atau seperti tujuan awalnya tadi, ketika ada yang perlu direkonsiliasikan, itu diselesaikan dengan pertemuan, ya, sehingga diambillah istilah itu. Kemudian makna yang kedua kalau dalam bahasa Arab, ya, ini sebagian ulama kita kemudian menjelaskan sesuai dengan tujuannya, seperti makna melepaskan ikatan, ya. Makanya dalam bahasa Arab ada juga halul ahbal, ya, melepaskan tali, ikatan tali. Ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran, doa Nabi Musa alaihissalam ketika hendak berdakwah itu mengatakan Rabbi syrah li, di surah Taha, ya, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli. Kata wahlul di situ satu akar kata dengan halal, ya, halu yang berarti melepaskan ikatan. Wahlul uqdatan min lisani, lepaskanlah ikatan kekakuan dalam lidahku supaya mereka memahami perkataanku, ya. Sehingga dari sisi tujuannya halal bihalal itu juga ingin kalau ada ikatan-ikatan yang kusut di antara sesama itu kemudian
berupaya untuk kita lepaskan dengan kegiatan halal bihalal. Ya. Kemudian makna yang ketiga dari kata halal ini yang berasal dari kata halu, itu juga bisa berarti mencairkan sesuatu yang beku. Ya. Kalau ada makanan ditaruh di freezer, ya, kemudian dikeluarkan untuk dicairkan kembali, itu juga dalam bahasa Arab disebut dengan halu. Ya, halul at'imah, ya, al-jamida al-mujammadah. Ya. Mencairkan makanan yang beku. Ya. Sehingga dari sisi tujuannya halal bihalal itu juga berfungsi untuk bagaimana supaya kalau ada nuansa-nuansa atau keadaan-keadaan hati yang beku dengan terhadap sesama, ya, maka itu dicairkan suasananya. Ya. Sehingga memang kalau secara istilah halal bihalal tidak ada itu, tapi tujuannya itu adalah tujuan yang baik. Ya. Ini dari sisi maknanya secara satu persatu. Kemudian apakah halal yang pertama sama dengan halal yang kedua? Ya. Ini kalau kita melihat di dalam bahasa Arab, ya. Ini anak-anakku yang di Ribatul Khairat, ya. Itu kita membaca kitab Al-Qawaid Al-Asasiyah fi Ulumil Quran. Di salah satu kaidahnya fi qaidah At-Ta'rif wa At-Tankhir. Ya. Itu dalam satu lafaz itu bisa ada 4 kemungkinan. Ya. Kemungkinan bisa ketemu antara nakirah dengan nakirah, ma'rifah dengan makirah, ma'rifah dengan ma'rifah, nakirah dengan ma'rifah, ya. Bisa ada 4 kemungkinan. Nah, kalau kita melihat tarkibnya dari halal bihalal itu, halal yang pertama itu adalah nakirah, tidak ada alif lamnya. Lafaz yang kedua juga halal, juga nakirah, tidak ada alif lamnya. Kaidahnya ketika ketemu dua yang nakirah, maka fathani ghairul awwali ghaliban, kata Syekh Muhammad Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki. Itu yang pertama bukan yang kedua. Berarti halal yang pertama bukan halal yang kedua. Kalau di dalam Al-Quran itu kan ada fa inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kata al-usr di situ disebutkan 2 kali. Kata al-usr dua-duanya adalah ma'rifah, disebutkan 2 kali. Sehingga al-usr yang pertama karena ma'rifah, itu juga al-usr yang kedua. Karena kalau ma'rifah ketemu 2 kali, maka as-sani wal awwalu ghaliban. Yang kedua itu juga yang pertama. Tetapi kalau nakira yusron di situ adalah bentuknya nakirah. Maka kalau bentuknya nakirah berarti yang kedua itu bukan yang pertama. Nah, tarkibnya dalam halal bihalal juga demikian. Halal yang pertama itu bukan halal yang kedua. Mengapa demikian? Karena halal yang pertama itu dimaksudkan kesalahan-kesalahan kita kepada orang lain. Sementara halal yang kedua kesalahan orang lain kepada kita. Sehingga halal yang pertama dan kedua berbeda. Sehingga itulah kenapa tarkibnya nakirah dipertemukan dengan nakirah. Bukan al-halal bil halal atau halalun bil halal atau al-halalu bihalalin. Tapi halal bihalal. Ya. Jadi secara bahasa sungguh sangat luar biasa kalau kita lihat tarkibnya dan tujuannya. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun secara nama tadi ya tidak ada dalilnya kita temukan. Tetapi secara tujuannya itu banyak sekali dalilnya di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ya, karena esensi daripada halal bihalal itu sebetulnya adalah bagaimana memperbaiki hubungan dengan sesama. Ya. Berarti dalilnya banyak sekali. Dan hukum itu berdasarkan substansi. Al-hukmu lil ma'ani wa laysa lil mabani. Hukum itu berdasarkan substansi, bukan berdasarkan namanya saja. Tapi esensinya apa?
Esensinya adalah memperbaiki hubungan dengan sesama. Bahkan untuk hubungan dengan sesama itu lebih banyak ayat-ayatnya di dalam Al-Quran ketimbang hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau versinya Ibnu Arabi, hubungan dengan Allah itu hanya ada sekitar 800 ayat dari 6.236 ayat menurut versinya Ibnu Arabi. Kalau menurut versinya Imam Al-Ghazali itu ada hanya sekitar 500 ayat dari 6.236 ayat. Tapi ini ada dua, tergantung cara menghitungnya. Ada yang mengatakan 6.666 ayat dan itu yang populer. Tapi ada cara menghitung ayat yang lain yang mengatakan 6.236 ayat. Ya. Tapi yang poinnya di sini bahwa rupanya hanya berapa persen ayat-ayat itu yang berkaitan dengan hablum minallah. Paling banyak itu adalah hablum minan nas, ya, hubungan terhadap sesama. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Habibuna al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam itu sampai ke Madinah, pesan pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Salam riwayat Tirmizi, itu menyebutkan 4 nasihat Rasulullah SAW. Di antara 4 ini hanya satu yang berkaitan dengan hubungan kepada Allah, 3-nya itu hubungan kepada sesama. Apa pesannya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ufshus salam. Ya. Pertama adalah tebarkan salam. Yang kedua, it'imut ta'am, berikan makanan. Yang ketiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Baru yang keempat kemudian hubungan kepada Allah. Ya. Wasallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Jadi dari antara 4 ini yang menarik itu bahwa rupanya pesan Rasulullah SAW ketika pertama sampai di Madinah lebih banyak porsinya hubungan terhadap manusia ketimbang hubungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah memberikan pesan kepada kita bahwa porsi hubungan terhadap sesama itu lebih banyak, harus dijaga ketimbang hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya harus menjadi perhatian, ya, karena ini yang banyak diabaikan orang, banyak yang dicederai. Makanya karena hubungan terhadap sesama itu, dan ini yang menjadi esensi halal bihalal, ya, sangat penting, urgen untuk dijaga, sehingga segala hal-hal yang menyebabkan putusnya hubungan dengan sesama itu dilarang. Ya. Dan intinya yang menyebabkan putusnya hubungan dengan sesama itu masalahnya ada tadi yang dijelaskan oleh Habibuna, itu masalahnya ada di hati. Kalau kita melihat kepada penyebab-penyebab utamanya, semua yang menyebabkan kemudian terputusnya hubungan kita dengan sesama diawali dengan penyakit yang ada di hati. Nah, makanya dalam kitab Tanwirul Qulub, ya, fi muamalati allamil ghuyub oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, ya, Syekh Al-Allamah Muhammad Amin Al-Kurdi itu menyebutkan ada 13 penyakit hati yang harus kita cek diri kita. Yang kalau dalam ilmu tasawuf 3 tingkatannya itu tahalli, tahalli dan tajalli. Bagaimana mengecek diri, mengecek hati kita, kemudian kita bersihkan. Kemudian bagaimana mengisi hati kita dengan akhlak terpuji, sehingga kemudian kita bisa sampai ke level berikutnya, yaitu tajalli, bisa menyaksikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yang pertama kita membersihkan dulu dari penyakit-penyakit hati, ya. Dan karena penyakit hati ini tadi membawa kita kepada hal-hal yang membuat kita kemudian bisa terputus hubungan kita dengan sesama. Di antara contohnya penyakit hati, mungkin kita tidak bisa sebutkan semua 13-nya. Di antaranya adalah sifat al-hiqd, ya.
sifat pendendam. Ya. Pendendam ini berbahaya sekali. Kenapa? Karena bisa menyebabkan orang yang ada dendam dalam hatinya itu kemudian melakukan hal-hal yang buruk. Ya, bisa mengantarkan kepada kebencian ini, dendam ini. Ya, itu bisa menyebabkan orang kemudian mudah mengejek, mudah mengumpat, ya, mudah mengeluarkan kata-kata yang tidak bagus. Ya. Ini persoalan ada di hati sebetulnya. Ya. Persoalan awalnya ada di hati, kemudian tergambar di sikap, termasuk di ucapan. Jadi orang yang gampang begitu mudah mengejek, itu berarti ada masalah di hati. Ya. Ada masalah di hati. Kalau hati kita ada masalah ada masalah dendam, ada masalah kebencian, maka seorang ulama pun bisa diejek. Tapi kalau hati kita lapang, hati kita bersih, maka seorang penjahat pun bisa kita maafkan. Ya. Kalau ada kebencian, itu pasti akan mengantarkan. Dan ini kalau kita lihat di surah Al-Hujurat adalah sesuatu yang dilarang. Dan salah satu tanda kefasikan. La yaskar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Janganlah satu kaum mencela kaum yang lain. Ya, karena bisa saja yang dicela itu lebih baik daripada yang dicela. Demikian juga sekelompok perempuan janganlah mencela perempuan yang lain, karena bisa saja yang dicela itu lebih baik daripada yang mencela. Ya. Tapi ini kembali kepada hati tadi. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan salah satu penyakit dalam hati yang kemudian bisa menggerakkan orang untuk melakukan hal-hal yang memutuskan hubungan dengan sesama, itu adalah su'uzan. Ya, su'uzan, berprasangka buruk terhadap orang lain. Ya. Dan biasanya orang yang su'uzan itu akan terpancing untuk melakukan tajassus, memata-matai, karena sudah ada prasangkanya, sehingga dia mau tahu betul tidak prasangkanya itu, dia membuktikan. Dan kalau sudah menemukan bukti, kemudian orang begini terpancing lagi, lebih di atasnya lagi membicarakan fakta yang ditemukan itu kepada orang lain, yang kalau dalam bahasa agama disebut dengan ghibah. Makanya di surah Al-Hujurat itu juga disebutkan secara berurutan. Ya. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh dhann inna ba'da dhanni itsmun wa la tajassasu, kemudian wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakaritum ila akhir ayat. Ya. Jadi janganlah kalian bersuzon, karena suzon ini kemudian bisa mengantarkan kepada tajassus, memata-matai orang lain. Dan kemudian setelah memata-matai orang lain, kemudian mau menggibah. Ya. Makanya disebutkan secara berurutan di surah Al-Hujurat ayat ke-12. Kemudian yang ketiga, yang mungkin terakhir ini, ya karena masih ada berikutnya lagi. Salah satu penyakit hati yang kemudian menyebabkan kita melakukan hal-hal yang bisa memutuskan dengan sesama adalah iri hati. Ya, iri hati. Dan ini adalah juga penyakit yang sangat luar biasa berbahaya. Makanya sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah." Kalian harus menjauhi namanya hasad itu, iri hati. Karena hasad itu bisa memakan kebaikan-kebaikan kita sebagaimana api melalap kayu bakar. Artinya kebaikan kita bisa cepat habis sekali. Ya, dalam waktu yang singkat. Api semakin lama semakin membesar. Kalau ada hasad, iri hati di dalam diri kita. Dan hasad ini kalau kita lihat secara kasat mata mungkin kita anggap itu masuk dalam bab akhlak saja. Padahal sejatinya dia bisa masuk juga ke dalam bab akidah. Kenapa? Karena hasad itu, ya, iri itu sama artinya menuduh Allah atau suzan kepada Allah
bahwa Allah itu salah alamat dalam memberikan nikmat. Karena orang yang iri itu dia merasa susah melihat orang lain senang dan senang melihat orang lain susah. Nah, biasa orang menyebutnya SMS ya. Nah, itu. Jadi babnya masuk ke bab akidah karena menuduh Allah bahwa Allah itu salah alamat dalam memberikan nikmat. Semestinya nikmat itu kepada dirinya, tetapi justru dikatakan kepada di orang lain yang dapatkan, sehingga kemudian dia ada hasad di dalam hatinya. Ya. Untuk itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan momen halal bihalal ini insyaallah kita dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit-penyakit hati yang bisa menyebabkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita kepada sesama kemudian menjadi pudar dengan sesama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dan insyaallah kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana tidak ada lagi fungsinya anak-anak dan harta kecuali yang bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih, dengan hati yang selamat. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufik was sa'adah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.